Oke. Halo, ketemu lagi. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai review 5 saham yang diakumulasi Bandar periode 1 Juni sampai 5 Juni. Jadi di 5 hari terakhir, 4 hari lah karena tanggal satunya itu kan libur. Nah, sebelum masuk ke list akumulasinya ada beberapa informasi. Informasi yang pertama adalah saya sering banget nemu di komen Bapak Ibu yang masih bingung cara masuk grupnya seperti apa. Nah, bagi Bapak Ibu yang masuk itu silakan. Jadi di bawah di deskripsi di bawah itu kalau bisa di bawah sini, nanti di bawah sini nanti ada deskripsi, diklik aja di show more. Nah, di sini ada tulisannya grup chat, website, Instagram, silakan klik link berikut ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja link ini. Tinggal klik link ini, nanti tinggal cari Telegram grup chat atau dari Telegram channel bisa masuk grup chat. Nah, ini ada Telegram grup chat, Bapak Ibu tinggal klik. Nanti bergabung ke grup publiknya. Nggak usah khawatir, di grup kita, di grup saya itu nggak ada premiuman. Jadi semua gratis dan semua analisa mandiri. Analisa mandiri dalam artian apa? Jadi di grup itu, di grup belajar saham, itu kita prinsipnya saling membangun. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru masuk grup itu, jangan nanya saham ini besok naik enggak, saham ini beli di berapa, saham ini jual di berapa. Kalau seperti itu, senior-senior yang di grup itu nggak mungkin jawab, atau bahkan bisa digasin lah, bisa digasin, bisa dimarahin. Kenapa? Karena ya itu nggak sesuai aja sama prinsip grup kita. Seperti itu. Nah, oke, jadi silakan bergabung aja buat yang baru join. Buat yang baru join dan kebingungan, silakan gabungnya di situ. Nah, sekarang informasi yang kedua adalah setiap minggu biasanya kita ngadain yang namanya WeTalk. Jadi Franco Siguna WeTalk. Nah, kita biasa ngadain WeTalk. Jadi WeTalk ini ya kayak sharing-sharing sama trader, sama investor dan lain-lain. Jadi ini edisi khusus, WeTalk ini edisi khusus. Ya kayak podcast lah, semi-semi podcast yang ada psikologi tradingnya, ada pengalaman tradernya dan segala macam. Nah, cuma minggu ini saya cukup penuh jadwalnya karena mempersiapkan beberapa materi untuk kelas minggu depan, beberapa kelas online donasi minggu depan. Jadi saya belum sempat untuk interview, untuk kontak-kontak orangnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang udah masukin ceritanya, thank you banget. Nanti mungkin mulai minggu ini atau minggu depan bisa saya proses lagi. Waktu event-event kelas-kelas donasi dan kelas-kelas edukasi lainnya sudah mulai berkurang seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi ini adalah review 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar. Nah, yang pertama dan kedua itu saham yang ada di satu sektor yang sama. Satu sektor yang sama dan kita mention juga kemarin di channel Telegram. Saham itu adalah Japfa dan Main. Nah, jadi dua saham ini. Ada saham Japfa dan Main. Jadi kemarin saham Japfa, saham Japfa dan Main itu pagi-pagi kita mention. Pagi-pagi kita mention, kita bilang bahwa waktu market lagi turun, kita bilang bahwa trade Japfa Main masih akumulasi. Jadi ini saham menarik nih, dua saham ini, Japfa sama Main. Dan kalau kita lihat closingnya, puji Tuhan, dua-duanya ditarik ke atas. Main di angka 5,2% dan Japfa di angka 7,3%. Nah, sekarang gimana bandarmologinya? Apakah masih berprospek atau berpeluang untuk naik? Nah, sekarang kita ke Main dulu. Nah, sekarang coba kita lihat Main. Kita lihat saham Main. Di sini ada demand area bagi Bapak Ibu yang udah belajar. Demand area naik. Nah, ini sebenarnya sudah nguji resistennya lagi, udah berhasil closing di atas. Sekarang harusnya naik lagi. Nah, sekarang kita lihat bandarmologinya seperti apa buat saham Main. Ini coba kita set Main terakhir kemarin waktu tanggal 5. Waktu tanggal 5, nah ini waktu tanggal 5 bandarmologinya akumulasi. Sedikit pihak, banyak pihak. Bandarmologi akumulasi, dan kalau kita lihat seminggu terakhir buat saham Main itu akumulasi juga, masih akumulasi. Bahkan sebagian besar akumulasinya itu kalau kita lihat dilakukan di hari terakhir di sini, di candle terakhir di sini. Artinya apa? Artinya ya
kemungkinan besar saham ini akan melanjutkan kenaikannya untuk main. Nah, sekarang gimana kalau Japfa? Nah, ini buat saham Japfa pun kurang lebih ininya sama, analisa TA-nya sama, grafiknya sama. Buat saham Japfa, nah candle-nya juga cakep, udah break high lagi. Sekarang kita lihat saham Japfa seminggu terakhir. Akumulasinya cukup besar untuk saham Japfa seminggu terakhir. Kita lihat banyak pihak, sedikit pihak. Ini buat saham Japfa. Kita lihat kemarin waktu naik gimana saham Japfa. Kita lihat waktu naik. Waktu naik saham Japfa akumulasi besar juga. Dan secara kebetulan, entah ini CC yang sama atau berbeda, secara kebetulan Japfa dan Main top buyer-nya adalah CC. Top buyer dengan pembelian yang cukup signifikan. Apakah ini kebetulan? Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Jadi pembelinya sama-sama CC. Nah, itu silakan aja diteliti sendiri. Oke, nah selanjutnya saham tadi udah 2 saham, ada Main dan Japfa. Setelahnya yang ketiga itu adalah saham INKP. INKP saham ini secara praktis lagi mau coba buat higher low. Dia udah breakout, lalu dia pullback ke bawah. Nah, kita lihat INKP kemarin seperti apa. Kemarin distribusi kecil artinya apa? Artinya seharusnya saham INKP masih akan turun lagi, at least pullback sampai garis inilah, jadi kalau nanti Bapak Ibu besok atau minggu depan, Senin sampai Jumat itu INKP turun lagi sampai garis biru ini, dan Bapak Ibu tarik dari atas sampai bawah, ternyata distribusinya nggak besar, masih small distribution kayak gini, atau distribusinya nggak ada, justru akumulasi, itu harusnya jadi opportunity buat saham INKP. Cuma so far keseluruhan kalau kita lihat dari awal breakout, dia breakout tanggal 2. Berarti 1 minggu ke belakang. Overall masih akumulasi. Jadi secara overall saham INKP ini masih akumulasi sebenarnya. Jadi ya cukup oke. Mau beli sekarang pun cukup oke. Cuma ya alangkah ya kita semua investor, semua trader pasti mau dapat lebih murah. Dan kalau INKP turun lagi, saya rasa itu harusnya jadi satu opportunity sih buat INKP. Tapi tetap dijaga juga stop loss-nya. Jangan karena dengar analisa ini langsung telan mentah-mentah, langsung beli, langsung bandarnya akumulasi, pasti naik. Enggak seperti itu konsepnya. Gitu. Nah, ini buat INKP. FF-nya pun masih belanja terus. Kemarin memang udah mulai mengecil foreign-nya, jadi sejalan dengan bandarmologinya. Bandarmologi sedikit distribusi, foreign-nya pun akumulasinya cuma sedikit. Jadi ini buat INKP. Cuma yang pasti INKP masih dalam kondisi yang sudah breakout dan penurunannya seharusnya masih sehat sih. Dan kalau melihat indeks global, Dow Jones, FTSE dan lain-lain penutupan tadi pagi, itu sepertinya hari Senin itu ISG akan naik lagi, akan terbang lagi. Dan mungkin akan terjadi euforia, tapi nanti kita bahas di video yang lain. Seperti itu. Ini buat INKP. Nah, next-nya itu adalah saham TINS. Nah, ini saham TINS. Kalau kita lihat saham TINS ini ada resisten di sini, udah breakout. Kita tarik garis pun breakout. Nah, kita lihat aja TINS minggu terakhir seperti apa. TINS minggu terakhir akumulasi cukup besar. Dan lagi broker CC, entah kebetulan atau tidak saya nggak tahu. Cuma yang pasti sepanjang minggu kemarin memang broker CC cukup agresif. Dan kita tahu CC isinya mix, cuma lebih banyak institusi daripada retailnya. Nah, coba kita lihat INKP waktu breakout di sini. Waktu breakout di 64. Waktu breakout di 64 akumulasi. Terus kemarin kita lihat 5 Juni waktu naik akumulasi juga dan besar. Dan kalau kita zoom seminggu terakhir, ya akumulasi besar juga. Dan lagi akumulasinya itu mayoritas sebagian besar dilakukan di hari Jumat kemarin. Buatin sih mirip-mirip sama tadi Main Japfa kalau saya nggak salah. Mirip-mirip sama kayak tadi Main dan Japfa. Seperti itu. Nah, kalau kita mau coba lihat ininya,
Nggak usah deh, langsung aja. Saham selanjutnya itu adalah saham SMRA. Jadi yang pertama Java, Main, INKP, Tins, lalu ada SMRA. Jadi SMRA ini Summarecon. Ini pun kita mention di channel kalau saya nggak salah. SMRA. Nah ini bandarnya masih akumulasi, jadi after breakout ini grafiknya naik, lalu harga sideways, bandarnya gak ngapa-ngapain, lalu naik lagi, akumulasi lagi dan turun akumulasi, dan kemarin naik lagi. Closingnya saya lupa, kalau nggak salah 610 buat SMRA. Seperti itu. Sekarang kita lihat SMRA gimana. Nah kalau SMRA ya kita lihat ini ngebentuk cup. Satu, ini area supply. Nah ini ngebentuk cup. Apakah cup and handle atau apa ya, saya nggak bisa karena udah breakout juga, jadi bukan cup and handle rasanya. Nah udah break high juga. Ini ada di sini ada demand area. Di sini ada demand area, breakout, naik terus, volume juga naik terus. Dan kalau kita lihat SMRA, coba kita lihat seminggu terakhir akumulasi. Jadi dari sini ke sini akumulasi. Bahkan coba kita lihat waktu dia mulai breakout di 3 candle putih aja ini. Tanggal berapa nih? 527 sampai 62. 527 sampai 62. 762. Nah, SMRA udah akumulasi. Jadi SMRA itu di 4 candle ini aja udah akumulasi cukup besar. Artinya seharusnya udah ada signal untuk kita masuk, dan naik pun ada akumulasi, waktu turun akumulasi, dan kemarin naik pun akumulasi lagi harusnya. Waktu kemarin naik pun akumulasi lagi. Coba kita cek SMRA 65. Ya, waktu naik akumulasi lagi, dan akumulasinya cukup besar. Artinya apa? Artinya ya seharusnya saham SMRA ini melanjutkan kenaikannya. Nah, naiknya ke berapa, Pak? Pasti pertanyaannya itu ya tinggal cari kira-kira next demand areanya ada di next supply areanya ada di berapa. Seperti itu. Jadi mungkin bagi yang ngerti NTA silakan dicari. Kelihatan kok itu next targetnya di harga berapa. Seperti itu. Oke. Paling itu 5 saham yang diakumulasi bandar sepanjang minggu ini, tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni. Next di video besok hari Minggu itu saya sepertinya ini baru saya mau riset dulu. Sepertinya saya akan membahas mengenai kemungkinan euforia di saham-saham perbankan. Jadi nanti tapi kita harus riset dulu, nanti kita lihat aja kalau risetnya ada hasilnya baru kita share. Kalau riset ternyata nggak ada hasil apa-apa ya kita nggak share. Jadi ditunggu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you dukungannya. Silakan kalau ada masukan pembahasan apapun buat channel ini, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita pertimbangkan untuk bahas. Tapi di komentar seperti biasa jangan nanya, Pak saham ini besok gimana? Pak saham ini jualnya di berapa? Pak saham ini belinya di berapa? Gitu-gitu nggak akan saya jawab. Seperti itu. Oke? Mungkin sampai di sini aja. Thank you. Selamat hari weekend. Selamat habisin waktu bersama keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.